Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridho Saputra. Kali ini saya akan menguji reliabilitas data menggunakan Excel dan SPSS. Di video sebelumnya saya membuat validitas data, tetapi hanya menggunakan Excel saja. Di video ini saya akan membuat di SPSS juga, biar teman-teman bisa lihat juga apakah itu valid atau tidak valid. Oke, langsung saja kita ke aplikasi Excel. Nah, di sini saya mempunyai sampel sebanyak 92 ya. Cukup banyak. Langsung saja. Dan sampelnya ada 92, jumlah pernyataannya ada 25. Kita ke bawah. Nah, di sini ada varian, jumlah varian, varian total, dan keputusan. Untuk menguji apakah itu reliable atau tidak, kita akan menghitung variannya dulu. Yang pertama, varian ini menggunakan rumus sama dengan var. Nah, yang ini ya. Yang ini klik 2 kali. Nah, menghitungnya kita ambil dari yang paling atas, yang pertama, ke bawah, lurus ke bawah ya, sampai 92. Stop di 92, lalu ditekan enter. Ingat ya, dari atas ke bawah, bukan dari samping kiri ke kanan. Nah, setelah dapat hasilnya, lalu kursornya diarahkan ke sini sampai membentuk tanda panah ini. Kita tarik dari ujung kiri ke kanan sini sampai di akhir kolom paling ujung. Nah, baru dilepas. Setelah itu, hitung jumlah variannya juga. Bagaimana cara menghitung jumlah variannya? Di varian atas ini kan sudah dijumlahkan dari hasil responden tadi. Jumlah varian ini kita hitung hasil varian sama dengan sum. Klik 2 kali, kita blok dari sini ke ujung sini. Nah, jangan sampai di jumlahnya ya. Jumlahnya tidak termasuk. Kita hanya sampai ke ujung sini saja. Sebentar. Nah, sampai ke ujung sini ya. Lalu klik enter. Dan setelah dapat hasilnya, baru kita hitung varian totalnya juga. Rumusnya sama dengan saja. Baru klik yang ini. Satu ini aja. Ingat, hanya jumlahnya saja ya. Baru diklik enter. Setelah dapat dari jumlah varian totalnya, lalu kita masuk di keputusan. Hitung keputusannya, apakah itu reliable atau tidak reliable. Caranya, kita taruh yang di tengah dulu ya. Nah, kita buat rumusnya sama dengan if. Klik 2 kali. Lalu klik kolom yang kosong ini. Klik ya, sekali saja. Nah, apabila dia lebih besar, lebih besar tuh ini, dari, kasih tanda dulu, 0,60. 0,60. Oke, baru kita kasih koma lagi. Nah, di sini biasanya yang tidak terbaca oleh Excel teman-teman ya.
Kalau di laptop saya atau di Excel saya menggunakan koma biasa saja. Kalau punya teman-teman mungkin pakai titik koma, titik 2, dan itu kan beda-beda biasanya punya teman-teman, menyesuaikan saja ya. Di sini saya menggunakan koma saja. Lanjut, apabila itu lebih besar dari 0,60, maka apabila itu lebih kecil, maka itu tidak reliable. Nah, koma lagi. Apabila itu lebih besar, maka itu reliable. Baru tutup kurung, enter. Nah, baru kita cari hasilnya. Bagaimana cara mencari hasilnya? Sama dengan buka kurung. Nah, jumlah pernyataannya tadi ada berapa? Ada 25. Yang di awal tadi kan pernyataannya. Kenapa bisa tahu 25 dan di sini? Nah, ini pernyataannya ada 25. Itu yang dihitung. Baru tuh dibagi 25 dikurang 1 sama dengan 24, dan jumlah pernyataan itu dikurangin 1, 24 berarti kan 24. Tutup kurung, dikalikan, buka kurung lagi, 1 dikurang jumlah varian ini dibagi varian total yang ini. Nah, yang di bawah jumlah ini ya, karena ini nggak bisa diklik, saya di sini aja. Baru tutup kurung. Nah, baru ditekan enter. Jika sudah mendapatkan hasilnya, maka reliable. Nah, rumusnya ini ya, ada di sini. Apabila nilai kurang baca alfa lebih dari 60, 0,60, maka itu reliable. Dan apabila itu kurang dari 0,60, maka tidak reliable. Nah, di Excel sudah dapat hasilnya. Lalu kita hitung di SPSS. Blok dari atas ini sampai ke jumlah paling bawah. Nah, Ctrl C. Lalu kursornya klik di sini. Ctrl V. Sebentar, lagi loading. Nah, setelah ditempel di sini di variabel view, ininya kita ganti dulu ya, total, karena tadi kan di Excel jumlah, di sini total. Dimana lihatnya di sini ya. Nah, ini totalnya, total dari keseluruhan var 1 sampai var 25. Cara menghitung validitas datanya, kita pergi ke analyze, correlate, masuk di bivariate, kita blok semuanya, baru kita pindahkan ke sini. Pastikan ini sudah centang, sudah semua, klik OK. Nah, setelah dapat, barulah kita hitung apakah ini valid atau tidak. Nah, ini kan 569, 531, 418. Baru ke Excel tadi. Nah, di sini jumlah Excelnya.
568. Tadi 569. Kenapa ini 569? Karena di sini punya saya terlalu banyak ya. 568, 579 dan ini digenapin jadi 9 di sini. Jadinya 569. Dan ini 531. 248 itu masih belum bisa digenapkan menjadi 532. Harusnya tetap sama. Lihat di sini lagi. Nah, 531. Udah kan? Sama kan? Nah, ini ada 418, 447, 493. Berapa? 418, 447, 493. Dan di sini nggak dikenapin tetap. Nah, setelah dihitung validitasnya dan itu valid, kita akan menghitung kembali reliabilitas datanya menggunakan SPSS. Masuk ke analyze lagi, ke scale, masuk di reliability analysis. Kita blok sampai di sini saja. Nah, totalnya tidak usah diblok, baru kita pindahkan di sini. Baru diklik OK. Nah, berapa hasilnya? Nih hasilnya 895. Kita lihat di Excel. Berapa? 895. Nih hasilnya berarti reliable. Karena lebih dari 0,60. Kalau kurang dari 0,60 maka itu tidak reliable. Nah, mungkin sampai sini saja video yang saya buat. Apabila ada kekurangan, kesalahan kata dari saya, mohon dimaafkan. Dan apabila teman-teman masih kurang memahaminya, ulang saja video ini dari awal. Mungkin ada yang terlewatkan. Jadi, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.